Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai pengujian power supply setengah gelombang dibandingkan dengan power supply gelombang penuh. Kita ingin mengetahui berapa arus maksimum outputnya power supply setengah gelombang kita bandingkan dengan power supply gelombang penuh. Jadi agar kita punya pengetahuan, ternyata umpamanya kalau setengah gelombang dia mengeluarkan sekian, dan ternyata kalau gelombang penuh mengeluarkan sekian ampere. Tentu dengan input, spesifikasi komponen, dan segala-galanya harus sama. Ini sudah saya siapkan gambarnya, gambar power supply setengah gelombang, ya ini yang atas, dan ini gambar power supply gelombang penuh dengan spesifikasi yang sama, di mana input untuk ke diodanya atau output dari trafonya adalah 12 volt, dan yang untuk gelombang penuh pun 12 volt, menggunakan dioda sama-sama 10 ampere dan menggunakan elko sama-sama 4700 mikrofarad 50 volt, ya. Ini juga sama 4700 mikrofarad 50 volt. Di sini saya pasang ampere meter, ya. Jadi agar kita tahu berapa arusnya yang setengah gelombang maksimumnya dan berapa arus maksimumnya yang gelombang penuh. Dengan beban, bebannya nanti bisa diatur-atur sampai ampernya itu mencapai maksimum. Baiklah, kita mulai. Kita rakit dulu komponennya. Ya, pertama ini sudah paten, ya, sudah paten 220, jadi nggak usah dikutik-kutik lagi. Jadi yang dari PLN ini di sini saya sudah paten, ambilkan ini silau, ya, diambil yang 220 volt untuk inputnya, yaitu input ininya nih, ya, input. Dan outputnya nanti saya akan ambil yang 12 volt. Ini bekas percobaan, belum dipindah, ya. Nanti yang ini 0, nah yang ini 12 volt. Nanti saya pakai yang 12 volt. Kita pindahkan ke yang 12 volt. Kita solder, pindahkan ke yang 12 volt. Ini sudah, ya. Jadi kita ambil titik 0 sama 12. Nah ini, ya, agak silau, nah, ya. Ini 0 dan ini 12. Kemudian ini ujung kabelnya. Nah ini ujung kabelnya, berarti di sini adalah output 12 volt AC. Kita sambungkan ke dioda. Nah ini dioda yang saya pakai adalah dioda bright, ya, ukuran 10 ampere. Artinya arus maksimum itu adalah yang menentukan trafo. Karena trafo itu 2 ampere tuh, ya, kelihatan angka 2. Ini 2 ampere. Jadi walaupun diodanya ini 10 ampere, maksimumnya itu adalah hanya seukuran trafo. Jadi walaupun diodenya mampu menghandle sampai 10 ampere, tetapi trafonya ini hanya 2 ampere,
maka arus maksimumnya adalah 2 ampere. Maksimum ya, tapi kita nanti ingin kita buktikan. Untuk setengah gelombang itu kita menggunakannya hanya sebelah ya. Jadi untuk setengah gelombang itu kita menggunakan hanya sebelah ini positif, kurang kelihatan ya, ini positif. Yang sebelah sini adalah negatif. Dan yang tengah ini adalah AC ya. AC ini dua ini input, jadi input di sini satu, ini negatif, ini positif. Jadi untuk setengah gelombang ini kita pakai yang ini aja nih, ini sama ini ya. AC ke sini, keluarnya sini positif. Oke, kita solder. Kita pakai yang sebelah saja. Ini jadi, nah ini kita pakai ini inputnya, outputnya di sini. Ini output positif di sini, makanya kita Elko ini Elko 4750 volt ini langsung disambung saja ke sini kakinya. Yang satu ke sini yaitu positif, kaki positif disambung ke sini. Ya. Ini kaki positif. Ini ya, awas kebalik. Ini kalau kebalik bisa meledak. Nih, jadi positif ke sini. Ya. Positif disambung ke kaki out positif. Kemudian kabel yang satunya ini, yang kabel ini nih, yang ini ya disambung ke negatif nih ya, ke kaki negatif. Ini negatif ya, tuh kaki negatifnya kita sambung ke sini. Kasih timah dulu. Ya, sudah jadi ya. Jadi outputnya ini negatif, positifnya ini. Nanti kita di ini aja, dicapit aja ya. Kita capit aja pakai capit buaya. Ini input, output positif, kemudian ini negatifnya ya. Oke, sekarang kita tes. Kita tes outputnya di sini dengan di sini. Kita tes harus keluar 12 volt. Kita colokin. Kalaupun lebih daripada 12 volt itu karena masih belum ada beban ya. Jadi kalau ada bilang katanya kok nggak 12 volt, kenapa ini? Karena ada Elko menampung sementara. Nah ini lihat. Nyala tuh. Nah tuh. Itu nggak apa-apa, itu 17 volt sekian juga ini masih harus masih tegangan peak to peak ya. Tegangan peak to peak itu tegangan belum ada beban. Jadi kalau belum ada beban itu ya memang tegangannya agak tinggi daripada tegangan input dari outputnya trapo ya. Ini udah keluar tegangannya.
Oke, sekarang kita pasang beban, ya, bebannya sudah disiapkan. Jadi sudah disiapkan, ya, pasang beban. Nah, ini beban output yang positif kita capit. Ini adalah kabel beban, ya, beban. Nanti bebannya bisa diputar nih, ya. Ini bebannya tuh sudah saya buatkan rangkaian beban, ya. Jadi ada potensionya nih. Potensio itu untuk mengatur sampai berapa maksimum ampernya, ini ya. Jadi bebannya menggunakan resistor dan bohlam. Juga menggunakan nih transistor jengkol sebagai ininya, drivernya. Kita pasang yang negatifnya ke sini, ya. Kemudian kita pasang yang negatif untuk ke multi tester. Ini multi tester. Jadi gini. Jadi kita nanti pengetesannya bebannya diputar, ya, sampai tegangannya drop, ya. Tapi drop tidak boleh drop sampai di bawah 12 volt, tetapi dropnya itu hanya sekedar drop saja. Ini yang positif, kita sambung ke sini, ya, positif. Ini disambung ke kabel positif, ya, gitu. Oke, ini penyambungannya sudah, ya. Jadi ini disingkirkan dulu. Yang utama adalah kita melihat tegangannya. Tegangan ini diputar bebannya sampai dia drop. Oke. Nah, ini kita putar pelan-pelan bebannya. Itu turun, tuh, ya, turun terus. Nggak boleh kurang dari 12 volt. Terus dikit lagi, putar lagi, aduh kelewat, balik, mundurin. Nah, ini segini, 12 koma, ya. 12 koma, ini bebannya sudah diatur 12 koma. Sekarang kita pindahkan, karena multitesternya 1, ya. Kalau 2 enak, langsung bisa melihat ampernya. Tapi karena ini 1, ininya multitesternya, jadi setelah dia pas di 12,0, ya, 0 berapalah, nggak boleh sampai jatuh, ya. Jadi hanya bolehnya 12, ya, 00 gitu. Nah, ini udah, kita cabut dulu power supply-nya. Kemudian kita pindahkan ininya, posisi probe-nya. Kemudian ininya juga kita putar ke posisi ini ampere, ya, ampere. Jadi dia si multitester ini hubungannya seri dengan beban. Kemudian beban ini dipindahkan, ya, yang ini yang positif tetap, kemudian yang negatif itu disambungkan ke positif, ya. Yang negatif sambungkan ke positif, yang dari beban, ya, yang dari beban disambungkan ke positif ke multitester. Kemudian yang negatif ini, yang negatifnya, ya, tetap ke negatif, ya, gitu. Jadi hubungannya begini, lihat. Ini
Ini ya. Ini multitester. Ini ampere meternya multitester. Jadi yang kabel merah di sini nih ya. Ini merah nih. Ini merah. Ya. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi kabel merah di sini, merah di sini ya. Ini merah, yang hitam di sini. Hitam yang keluar. Ya. Merah, sini beban, hitam keluar. Ya. Cara masang multitester sebagai ampere meter adalah seri, yang ini kabel merah, yang ini kabel hitam. Ya. Oke, kita teruskan. Sekarang coba lihat berapa arusnya. Nah, itu. Ternyata dia hanya maksimum 0,5 ya, setengah ampere. Jadi power supply setengah gelombang, walaupun trapoknya 2 ampere, walaupun diodanya 10 ampere, ternyata mengeluarkan arus maksimumnya itu hanya bisa setengah ampere ya. Ya, ini trapoknya 2 ampere. Ini trafo 2 ampere. Saya tulis dulu mana pulpennya. Ini trafo ini 2 ampere, ini trafo ini. Ya. Ini trafo 2 ampere, kemudian diodanya 10 ampere, yaitu dioda bright yang tadi itu, Elco-nya 4700 mikrofarad 50 volt. Ternyata setelah diputar, beban maksimumnya hanya bisa mengeluarkan 0,54. Berarti di sini kita catat dulu, arus maksimumnya hanya bisa mengeluarkan 0,54 ampere. Ya. Baiklah, sekarang saya akan merakit yang ini, yang pakai dioda bright. Ini cabut dulu udah ya. Jadi yang ini sudah. Nah, sekarang saya akan merakit yang menggunakan dioda bright. Kita bandingkan, kita lawankan berapa coba keluarnya arus yang pakai dioda bright. Sementara ininya tetap output dari sekundernya trafo 12 volt, Elco juga sama. Oke ya. Sekarang kita merakit power supply gelombang penuh. Nah, ini ya. Tadi sebelumnya, pada video sebelumnya saya kasih tahu kalau setengah gelombang menggunakan 2 doang, ini sama ini atau ini sama ini. Ini negatif outputnya, ini positif outputnya. Nah, sekarang kalau gelombang penuh kita pakai semuanya ya. Jadi yang kabel ini, yang dari ini 2 kabel dari output trafo kita sambungkan ke sini. Baik, kita solder. Ini udah disolder ya. Yang positifnya adalah yang ini, yang negatifnya adalah yang ini. Ini input 2 AC, ini negatif, ini positif. Maka langsung Elco kita pasang saja. Kita pasang saja ya, yang positif ini, yang positif ini, yang negatif ya, negatif dipasang ke sini, ke negatif. Ya, negatif ke sini, ini negatif ke sebelah kanan,
ujung kanan kan positif ke ujung kiri. Kita solder aja. Oke, yang positifnya solder ke sini. Dah ya, tuh ya. Ini negatif ke negatif, awas kebalik, negatif ke negatif. Ini positif ke positif. Oke, sekarang kita ukur dulu pakai multitester outputnya. Ukur dulu, kita colokin ya. Nah itu walaupun 17 ya, 17 volt atau itu tegangan semu, ini adalah tegangan peak to peak ya, tegangan sebelum ada beban karena ada elko. Inputnya kan 12 volt. Tapi kenapa aja gini? Ini nggak masalah, jangan bermasalahkan karena ada elko. Elko sifatnya kan nampung dan dia menampungnya seukuran tegangan peak to peak ya, bukan tegangan RMS atau tegangan efektif. Oke, sudah keluar. Sekarang kita sambungkan bebannya. Bebannya yang ini beban positif, berarti ke sebelah sini positifnya. Positif sebelah sini. Negatif sebelah sini. Kemudian ini untuk ke multitester. Ya, multitesternya dicepit. Nah, ini kabel multitesternya cepit positif. Kemudian ini yang negatif, sambungkan ke sini. Ya, kemudian sambungkan ke multitester negatif ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan ya. Ini sudah dirangkai power supply gelombang penuhnya. Sebelumnya kita ukur dulu tegangannya. Nah itu tegangannya 16, sekian ya. Nah, kita naikkan bebannya pelan-pelan sampai dia 12 volt. 12, ya gini. Oke, ini kemudian kita ukur arusnya. Berapa arusnya? Kita cabut dulu. Kita biasa dirangkai dulu. Ininya dipindahkan ke sini, ke pengukuran arus. Kemudian ininya ke posisi ampere. Ya. Ini sudah betul. Sudah. Oke, kita tes.
Nah, itu hasilnya. Ya, hasilnya ternyata gelombang penuh menghasilkan 0, ya, menghasilkan 0,79 atau 7, ya, 79. Jadi perbandingannya setengah gelombang menghasilkan arus maksimum 0,54, ya, atau setengah ampere. Untuk spesifikasi yang sama, ternyata begitu dirangkai menjadi gelombang penuh, maka ampernya naik menjadi 0,79, ya. Jadi berapa itu? 1 sekian, ya, 1 sekian kali, ya. 79 dibagi 54, ya. Jadi 1 sekian kali. 1 sekian kali. Makanya kenapa orang lebih senang membuat power supply gelombang penuh, karena memang untuk spesifikasi yang sama, artinya diodanya sama-sama 10 ampere, trapo 2 ampere, outputnya sama-sama 12 volt, elko-nya sama-sama 4700, ya. Yang gelombang penuh menghasilkan 0,79 ampere, yang ini 0,54 ampere. Demikianlah praktek pengukuran output maksimum dari 2 buah power supply yang kita bandingkan, yaitu power supply setengah gelombang dan dengan power supply gelombang penuh. Hasilnya yaitu 0,54 ampere atau setengah ampere berbanding 0,79 ampere. Sekian mengenai video praktek pengukuran arus maksimum daripada masing-masing power supply. Jangan lupa pijit ke knob subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.